A24 selama ini dikenal sebagai studio film indie dengan cerita unik dan berani. Tapi sekarang mereka sedang main di level yang berbeda. 3 proyek besar sedang disiapkan dan salah satunya berpotensi jadi film terlaris dalam sejarah A24. Bahkan mengalahkan Backrooms. Pertanyaannya, mana yang paling kuat? Dalam beberapa tahun terakhir, A24 berhasil membangun reputasi sebagai studio dengan kualitas tinggi. Tapi belum benar-benar mendominasi box office global. Nah, lewat 3 proyek adaptasi besar ini, mereka seperti ingin mengubah permainan. Bukan cuma soal kualitas, tapi juga skala. Proyek pertama adalah Death Stranding. Disutradarai oleh Michael Sarnowski, ini bukan sekedar adaptasi game biasa. Death Stranding punya dunia yang kompleks, atmosfer yang kuat, dan cerita yang penuh simbolisme. Kalau dieksekusi dengan benar, film ini bisa menarik 2 pasar sekaligus. Fans game yang sudah loyal, dan penonton umum yang mencari pengalaman sinematik yang beda dari film blockbuster biasa. Tantangannya jelas, ceritanya tidak sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Kalau berhasil, ini bisa jadi film paling A24 yang sekaligus paling besar secara komersial. I want you to go west and finish what Emily started. The people she left behind have been hard at work, setting up chiral network terminals. But these terminals are still isolated. We need you to bring them online. And for that, you'll need a Cupid. This is how we'll rebuild our country. Selanjutnya ada Elden Ring. Disutradarai oleh Alex Garland, ini mungkin proyek paling ambisius dari ketiganya. Elden Ring punya dunia fantasi yang luas, gelap, dan penuh misteri. Dengan Alex Garland yang dikenal dengan gaya storytelling yang dalam dan atmosfer, film ini berpotensi jadi sesuatu yang benar-benar epik. Kalau dibandingkan, ini bisa jadi versi A24 dari film fantasi besar, tapi dengan pendekatan yang lebih artistik dan filosofis. Potensi box office-nya sangat besar. Fanbase Elden Ring sangat masif secara global. Kalau filmnya accessible tanpa kehilangan identitasnya, ini kandidat kuat yang paling laris. They will fight, and they will die in an unending curse. Yang terakhir, The Texas Chainsaw Massacre. Disutradarai oleh Cory Booker, ini franchise horor paling legendaris yang sudah punya nama besar sejak lama. Keunggulannya jelas, brand recognition, bahkan penonton yang tidak terlalu mengikuti film pun tahu judul ini. Kalau A24 membawa sentuhan khas mereka ke dalam horor klasik ini, hasilnya bisa sangat menarik. Lebih disturbing, lebih atmosfer, dan mungkin lebih berkelas dibanding versi sebelumnya. Secara komersial, genre horor memang selalu punya pasar yang stabil. Tapi, apakah cukup untuk jadi yang paling besar? Itu tergantung eksekusinya. Dari ketiga proyek ini masing-masing punya keunggulan sendiri. Death Stranding kuat di konsep dan keunikan, Elden Ring unggul di skala dan fanbase global, The Texas Chainsaw Massacre punya nama besar dan pasar yang sudah sejelas. Kalau harus memilih satu yang paling berpotensi jadi film terlaris A24 sepanjang masa, banyak yang akan condong ke Elden Ring. Tapi dalam industri film, eksekusi selalu jadi penentu utama. Menurut kamu, dari 3 proyek ini, mana yang paling berpeluang jadi yang terbesar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel AWverse untuk update film terbaru yang gak cuma hype, tapi juga kita bahas secara mendalam dan jujur. Well, a lowly tarnished, playing as a lord. I command thee